ketidaktaatan memicu kegagalan. Kejadian 34 ayat 10. Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Tahukah Anda, kata worship yang pertama kali muncul di Alkitab terdapat dalam kisah Abraham yang hendak mempersembahkan anaknya sebagai korban kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 5b versi NIV menyebutkan, "We will worship, and then we will come back to you." Kita dapati bagaimana ketaatan Abraham melampaui segala hal. Di dalam hidupnya, Abraham dengan rela mempersembahkan Ishak, anak sematawayangnya, yang ia peroleh setelah 25 tahun, karena Tuhan memintanya. Satu kebenaran yang kita dapati, ada korelasi antara ketaatan dan penyembahan. Bak dua sisi mata uang, ketaatan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang penyembah sejati. Ya, penyembahan kita adalah ketaatan kita. Pada praktiknya, ketaatan tidaklah mudah. Selalu ada harga dari sebuah ketaatan. Begitu pula sebaliknya, ada harga dari sebuah ketidaktaatan. Kita akan belajar melalui keluarga Yakub. Setelah berpisah dengan Esau, pada saat perjumpaan mereka, Yakub bertempat tinggal di dekat kota kafir bernama Sikhem, dan bukan di rumah ayahnya Ishak, kemana Allah memerintahkannya pergi. Ketidaktaatan ini membuat Yakub gagal dalam beberapa hal, serta akhirnya berujung kepada malapetaka bagi keluarga Yakub. Apa saja kegagalan Yakub yang bermula dari ketidaktaatannya? Pertama, gagal memilih tempat tinggal yang benar. Sesuai perintah Allah, Yakub memilih tempat tinggal di Sikhem. Kejadian 33 ayat 18-20. Sikhem bukanlah tempat tinggal yang baik bagi keluarganya. Mereka memiliki budaya, nilai dan cara hidup yang kafir, najis dan tidak kudus di hadapan Tuhan. Kedua, gagal menjaga pergaulan anaknya. Meski tahu bahwa gaya hidup orang di Sikhem seperti itu, Dina dibiarkan mengunjungi para perempuan negeri itu tanpa ditemani. Maka terjadilah malapetaka, perkosaan atas Dina itu. Ketiga, gagal memberi respon yang benar. Yakub mendengar tentang malapetaka yang menimpa Dina itu, tetapi mendiamkannya. Ia membiarkan anak-anaknya yang sakit hati dan marah untuk memberi jawab kepada Sikhem dan Hemor. Yakub gagal melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Saat Yakub tahu yang dilakukan anak-anaknya, Yakub takut terhadap pembalasan orang Kanaan dan orang Faris, bukan karena takut kepada murka Allah atas dosa yang mereka lakukan, yaitu membunuh, menjarah, dan menipu, apalagi dengan memakai sunat, tanda kovenan dengan Allah. Keempat, gagal memberi teladan. Yakub berjuang untuk mengejar keuntungan duniawi dengan segala tipu muslihat, bahkan memakai Tuhan untuk mencapai tujuannya. Tak heran bila anak-anaknya memakai sunat tanda kovenan untuk menipu, bukan hanya untuk membebaskan Dina atau membalas dendam, tetapi juga untuk membunuh semua laki-laki di Sikhem, menjarah semua harta milik mereka, serta semua anak dan perempuan mereka. Belajar dari kisah keluarga Yakub, kita menyadari bahwa pada praktiknya, ketaatan tidaklah mudah. Selalu ada harga dari sebuah ketaatan. Tetapi ketaatan adalah hal yang paling berkenan di hati Tuhan. Berulang kali firman Tuhan menekankan bahwa ketaatan jauh lebih berarti dari persembahan kita. Sebagaimana bunyi ayat firman Tuhan, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik
daripada lemak domba. 1 Samuel 15 ayat 22. Bukan berarti persembahan dalam bentuk lain tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa persembahan itu tak bisa menggantikan ketaatan kita. Yang lain harus kita lakukan tanpa mengabaikan ketaatan kita. Ketaatan adalah persembahan paling berharga. Inilah yang Yesus tunjukkan bagi kita sebagai teladan sempurna, agar kita pun mengikutinya. Kristus taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Demikianlah, oleh ketaatan Kristus, semua orang bisa beroleh pembenaran untuk hidup yang membawa kita kepada keselamatan. Ketika telah memahami kebenaran ini, maukah kita taat tanpa kompromi kepada setiap kebenarannya? Adakah area atau hal yang membuat kita sulit untuk menaati firman-Nya? Ketika sulit untuk melakukannya, ingatlah, bukankah Roh Kudus diberikan untuk menolong kita dalam menaati firman-Nya? Semoga Tuhan Yesus memberkati.